Bapak Ibu wali murid kelas 10 sampai kelas 12 serta para siswa-siswi SMA ITE Almangga yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Lalu juga salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum dimulainya acara ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah ini. Yang pertama, ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta syariat. Ada pembacaan Maulidur Rasul Al-Qur'an. Yang ketiga adalah sambutan dari Sekretaris Yayasan Al-Qayyim Al-Maka. Yang keempat adalah penampilan puisi Maulid. Yang kelima adalah pembacaan sholawat. Yang keenam ada ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Riyadi Soleh. Dan yang terakhir ada doa penutup. Mulai adalah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta tari tilawah yang akan dibawakan oleh Hasbian Jadi Mukras dan Salma Al-Famadiyah. Kepada Hasbian dan Salma dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak melihat Allah. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah, Maha segala yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hasbian dan Salma yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Semoga ayat-ayat suci yang dibacakan tadi dapat bermanfaat dan menambah pahala untuk yang membaca dan juga kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Maulid Rasul Al-Janji yang akan dibawakan oleh siswa-siswa SMA ITB Al-Maka. Kepada para petugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim ayat dan blessing yang kami bersedia dan berizin إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي مدده وسيلا يا ربي مصطفى بالمدينة. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وروح سلام يا ربي وروح سلام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ورضوان المشايخ يا ربي فرحمة والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا
ربي واغفر لكل مسلم يا ربي لا تقاطعنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي باركنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تسمعنا بنوره يا ربي اطلعنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
ممتلئا من الشكر الجميل والرايا وأصلي وأسلم على النور الموجود بالتقدم والأولية المنتقل في القرآن الكريمة والجبال وأستمع الله تعالى رضوانه وصدقة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاة وأستجلي هداية لسلوك السبل الوالهة الجلية وبغضم من الغوازم مطاهرات الخطأ والخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي هدى لسانا عبقريا هادما من النسب الشريف أقلام حل المساكن بهداه وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله غافر له الفقر الكريم بألف سليم الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وبعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد وحدة صار السنية ابن حكيم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليان ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي لانتقال تقاسيه في بلاده بقعة قصية إلى أن عرض الله تعالى إلى الحرم المكرم فهمائها ابن كلاب واسمه حكيم مراد بن حوض بن لؤي بن طالب بن واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناي كوجه إليه الكثير والقصار ابن مالك بن نور بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن القياس وهو أول من أحضى الهدنى إلى الرحاب الحرمية وجمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ابن وضرب لذرب وعلم عدنان وكان سلك النظر والفرائد بنى السنة السنية وربه إلى الحليم راهما أمسك عنه الشارع وأبان وأدناه إلى غير من العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته تمام وعظم به وكيف لا من عبرها تألفت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسده المنتقى يا رسول الله سلام عليك يا ربي أرسلنا
وأكرم بهم من نسب وظهر الله تعالى سفاه الجاهلية أو على السيف العراقي والده في مغربه الحي ورواه حفظ الإله كرمة لمحمد فأفاءه الأمجاد صون الإسلام
أدركوا السفاح فلم يجدهم عاروا من آدم وإلى أبي وأمي صراط النبوة في أسار الغرائب البهية وقد ربطهم في جبين الجد أو للمطالب وله أرض الله غير لهم فضله الكريم بألف سبيل الصلاة والتسليم اللهم صل وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شرعا على مشهور الأبواب المروية توفي في المدينة المنورة أبواب الله وكان قد اهتدى بأحوله بني أديم من الطائفة النجرية ومكث فيهم زهرا سقيما يعانون ثغمه وشحواه ولما تم من حمله عن وجهه 9 أشهر قمرية وآل للزمان أن ينجلي عنه الصلاة قبرهم وليلة مولده آسية مريم في نسوة من الحفيرة القدسية وأخذها المخاض ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام يا رسول
Penampilan dari kami, bila ada salah mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan Maulid Rasul berjanji. Kepada para petugas, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, untuk para hadirin sekalian, dimohon untuk menghidupkan kameranya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sekretaris Yayasan LPI Al-Makkah, Bapak Haji Sofian Hadi SE. Kepada Bapak Haji Sofian Hadi SE, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka wa naskuruka ya Allah. Laji an'amta alaina nikmatal iman wal islam wa mahabbatan wa ma'rifatan wa ta'ziman wa birra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan keharibaan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta para guru SMA IT Al-Makkah. Yang saya hormati anak-anakku, siswa-siswi SMA IT Al-Makkah. Tak lupa tadi setelah saya cek, ada guru kita, Kiai Haji Ahmad Zaidi. Sehat Kiai? Lah. Anak-anakku yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita lakukan secara Zoom, mudah-mudahan untuk tahun ke depan dan selanjutnya kita bisa mengikuti acara ini secara langsung. Karena memang situasi dan kondisi dan aturan dari dinas terkait yang tidak memungkinkan anak-anak kita untuk kita kumpulkan dalam satu jumlah yang cukup besar. Jadi kalau kita dibatasi dengan aturan, tapi alhamdulillah kepala sekolah dan guru-guru punya inisiatif untuk tetap melakukan kegiatan ini walaupun secara Zoom. Saya berharap dari ini kita bisa mengambil maknanya buat anak-anak kita, bahwa kita sebagai adik-adik, anak-anak, sebagai siswa atau pelajar, dengan kondisi pada saat ini, kita bisa melihat siapa yang menjadi tokoh atau panutan kita. Karena sekarang ini banyak anak-anak kita, terpelajar yang ada di Indonesia atau di Jakarta khususnya, mereka menjadikan orang-orang asing atau orang-orang tertentu menjadi panutan mereka. Saya cuma mengingatkan agar yang menjadi panutan anak-anak kita yang di SMA IT Al-Makkah itu adalah orang-orang yang benar bermanfaat buat diri kita. Jangan orang-orang yang menjadi panutan Anda nanti adalah orang-orang yang bisa merugikan diri Anda. Jadi Anda bisa memilih siapa yang menjadi panutan Anda untuk saat ini dan seterusnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu panutan yang harus kita ikuti. Karena dari zaman beliau sampai akhir ini begitu banyak, ratusan, jutaan, bahkan miliaran menjadi pengikut beliau. Mudah-mudahan kita salah satunya adalah orang yang menjadikan Rasulullah menjadi panutan kita. Anak-anakku yang saya hormati, saya berharap dengan apa yang terjadi pada saat ini, pandemi yang terjadi pada saat ini, yang sudah hampir 2 tahun melanda dunia, menjadi pelajaran buat kita. Kita boleh terpisah dengan teman kita karena memang aturan seperti itu. Kita boleh terpisah dengan keluarga kita, tapi kita tidak boleh berpisah dengan iman Islam kita, karena itu adalah patokan kita. Saya berharap anak-anakku terus ditingkatkan iman Islamnya. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari COVID-19 ini. Kita saat ini makin banyak berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan adik kita. Maka ambillah kesempatan itu untuk kita menjaga ukhuwah Islamiyah buat keluarga kita. Sekarang ini ada kesempatan seminggu sekali buat anak-anak kumpul, belajar, menuntut ilmu di sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan kawan-kawan. Maka manfaatkan itu. Jadikan itu sebagai forum silaturahmi, menambah ukhuwah Islamiyah. Jadikan itu sebagai forum kebersamaan. Jangan itu dijadikan kesempatan buat anak-anakku berkumpul, membuat satu keramaian yang akhirnya nanti akan berdampak yang negatif buat anak-anakku. Saya cuma mengingatkan, kesempatan tatap muka ini adalah kesempatan yang terbaik buat anak-anakku. Jaga itu agar kita terus bisa mengikuti tatap muka seperti apa yang telah dilaksanakan selama ini. Mudah-mudahan Januari nanti atau tahun ajaran yang akan datang kita belajar seperti biasanya. Saya ucapkan sekali lagi selamat buat anak-anakku. Mudah-mudahan hikmah maulid ini bermanfaat buat kita, dijadikan kita orang yang soleh dan soleha, orang yang ditetapkan iman Islam kita, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang telah berinisiasi melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada guru kita, Kiai Haji Jairi Saleh. Mudah-mudahan tausiahnya bermanfaat buat kita. Kita renungkan, kita hayati, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Sofiyadi Hadi SE yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan sambutan pada acara kali ini. Untuk acara selanjutnya, ada penampilan puisi yang akan dibawakan oleh Talita Ataya Rahma. Kepada Talita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Ataya Rahma dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul
Nabi di Akhir Zaman, karya Nadira Putri. Nabi di Akhir Zaman, karya Nadira Putri. Engkau datang menembus dinding kegelapan. Ketika Zahiliyah menguasai zaman dan di dunia dilanda kesuraman, kehadiranmu menjadi lentera penerang jalan. Allah menunjukmu memimpin umat Islam. Kepadamu ayat suci diturunkan yang kini terkumpul dalam kitab Al-Quran. Sebuah perintahnya yang harus engkau ajarkan. Engkaulah Nabi di akhir zaman. Tuntunanmu menjadi suri tauladan, mengajarkan kami keimanan, membimbing kami menuju ketakwaan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadamu sholawat dan salam kami tujukan, berharap syafaatmu di hari kemudian. Semoga kami umatmu mendapatkan keampunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan Miss dari Talita yang berjudul Nabi di Akhir Zaman. Kepada Talita, saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yang dikenal seru yaitu ada pembacaan sholawat yang akan dibawakan oleh Nabila Qurratul Ain dan Miss Kurniawati. Kepada Miss Kurniawati dan Nabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Miss Kurniawati dan Anda Nabila akan membawakan sebuah lagu dari Mahir Zain yang berjudul Ya Nabi Salam Alaikum. Selamat menyaksikan.
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Miss Kurni dan Nabila yang telah menghibur kita dengan pembawaan salawatnya. Semoga dapat menghilangkan kejenuhan kita semua. Meningkat pada acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zaidi Soleh. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Makkah yang diwakili oleh Al-Ustadz Haji Sofyan Hadi, juga yang terhormat segenap para pimpinan yayasan, para kepala sekolah dan dewan guru yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ibu Siti Aisyah, SPS Litbang LPI Al-Makkah, Ibu Harni MPS Litbang LPI Al-Makkah, Bapak Saiful Bahri SPDI, Kepsek Kepala Sekolah SMP IT Al-Makkah, Ibu Laili MPD Perwakilan SD IT Al-Makkah, juga para alumni SMA IT Al-Makkah, dan seluruh para siswa, para guru yang hadir pada kesempatan maulid kesempatan ini, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta nikmat mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini, dari mulai ibadah sunnah, ibadah wajib, sampai hadirnya kita dalam memperingati peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari ini, akan selalu dibalas ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelahirannya kita peringati, yang salawatnya kita baca, yang sejarahnya kita pelajari, sampai makamnya kita kunjungi. Semoga nanti di yaumil mahsyar kita semua akan diakui sebagai umatnya dan akan diberikan salah satu syafaat terbesar, yaitu syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa mempermudah masuknya kita ke dalam surga Allah. Hadirin wal hadirat, para jamaah peringatan maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa saya hormati Ketua Panitia Bapak Nuryadin Ibnu Sarbani. Pak Ibnu, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu menyelenggarakan acara ini. Bapak Ibu sekalian dan para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak ada dalil Al-Qur'annya, dan di zaman Nabi tidak pernah memperingati yang namanya peringatan ulang tahun. Karena kenapa?
Di zaman Nabi sibuk dengan berjuang. Nabi dengan para sahabat berjuang setiap hari, keluar untuk berdakwah, keluar untuk berperang. Itulah aktivitas yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan para keluarga dan para sahabat. Nah, peringatan Maulid itu kita lakukan pada saat ini adalah refleksi bahwa kita akan kembali kepada sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mengenang, kita bisa mengikuti akhlak beliau, dan yang terpenting dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita bisa menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian saudara-saudara kita memang yang tidak sepakat dengan peringatan Maulid. Wajar, karena memang tidak ada dalilnya. Tapi kalaupun melihat ada yang memperingati Maulid, ya kita hormati. Kita hormati yang tidak memperingati Maulid. Yang tidak memperingati Maulid pun harus menghormati yang memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disitulah indahnya Islam. Jadi tidak perlu kaku kita di dalam beragama Islam. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tapi jangan main-main mempermudah agama Islam. Jadi dalam menentukan peringatan Maulid ini, Imam Syafi'i mengatakan ada 4 fadilah memperingati Maulid. Terutama anak-anakku yang sekolah di Al-Makkah, pegang kaidah dari Imam Syafi'i ini. Ketika kalian nanti bermasyarakat, akan ada perbedaan pendapat, kita memiliki dalil. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, istima'ul mu'minin fi majlisin fihi qira'atul Qur'an. Di dalam memperingati Maulid itu kumpulnya orang-orang muslim, ada bacaan Qur'annya. Alhamdulillah, setiap acara pasti ada bacaan Qur'annya. Ada penampilan-penampilan bacaan Qur'annya. Ada penampilan-penampilan tahlilnya. Di dalam tahlil ada Qur'annya. Di dalam mukaddimah sambutan ada Qur'annya. Seluruhnya ada disampaikan Al-Quran. Walaupun tidak maksimal 30 juz. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, istima'ul mu'minin fi majlisin fi zikrullah. Kumpulnya orang-orang muslim dalam satu tempat, orang-orang mukmin dalam satu tempat, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkumpul pada pagi hari ini, yang pasti dengan ingatnya kita kepada baginda Rasul, pasti kita akan ingat siapa yang menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi manfaatnya adalah kita mengingat Allah dan mengingat Rasulullah SAW. Yang ketiga, istima'ul mu'minin fi majlisin fihi doa. Ketika kita berkumpul dalam satu majlis, ada doa yang kita baca. Dan yang keempat adalah kumpulnya kita di majlis ilmu ini, kita akan banyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hadirin Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak akan menyampaikan riwayat kelahiran Nabi begitu panjang lebar. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ada 3 hal yang harus kita jadikan hikmah dari mulai kelahiran Nabi, perjuangan baginda Rasul sampai wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama, islahul akidah. Luruskan nilai akidah kita kepada Allah. Karena akidah itu penting. Masih banyak sekarang saudara-saudara kita
yang akidahnya, yang imannya ternyata tidak sekuat apa yang diharapkan. Oleh karena itu, wabil khusus kepada anak-anakku, siswa-siswi Al-Makkah yang begitu dahsyat digembleng oleh para guru-gurunya, walaupun pada saat ini sekolahnya masih sering di rumah, tapi saya melihat anak saya sendiri sering beraktivitas dengan virtualnya, sering guru-gurunya menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Berarti yang terpenting buat kita semua adalah bagaimana kita meningkatkan dan menanamkan nilai akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang sudah mulai kita rasakan. Umat Islam Indonesia sudah mulai kehilangan ghirah ketauhidannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena orang sudah banyak yang mengabaikan semua perintah Allah, mengabaikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat Islam saat ini sudah banyak yang tidak peduli dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Syekh Nawawi bin Umar mengatakan, tamamul iman bil jihad. Sempurnanya iman seseorang dengan berjuang. Girah perjuangan yang ada di dalam diri kita harus benar-benar ada. Harus benar-benar kita tanamkan. Terutama buat anak-anak kita, anak-anak didik kita, bangkitkan mereka untuk berjuang demi mencintai agama Allah dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sekarang banyak orang yang menghina Rasulullah, banyak orang yang menistakan agama kita, banyak orang yang mempermainkan agama Allah. Namun kita sebagai orang yang beriman hanya berdiam diri. Tidak ada sama sekali gerakan-gerakan atau terbesit dalam hati kita. Ya, terbesit dalam hati kita girah untuk membela agama Allah. Girah untuk memperjuangkan, membela baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang hakikatnya Allah tidak perlu dibela. Allah Maha Kuasa. Baginda Rasul pun sudah tidak perlu dibela. Karena baginda Rasul adalah manusia yang sudah dimaksum. Manusia yang akan masuk ke dalam surga Allah. Manusia pemegang kunci surga. Dan manusia, salah satu manusia pilihan Allah yang akan memberikan syafaat terbesar, yaitu syafaatul husna. Nabi Muhammad sudah ada jaminan. Tapi kita sebagai umat Islam, kalau kita mengaku orang yang beriman, kalau kita merasa cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tanamkan nilai-nilai perjuangan untuk membela agama kita, membela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada orang yang berani menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu kita menangis di hadapan Allah, kita mohon kepada Allah agar nama Rasulullah SAW tetap dijaga. Karena Rasulullah cinta kepada kita. Baginda Rasul cintanya kepada kita bukan hanya di alam dunia. Sampai nanti di yaumil mahsyar. Ketika nanti kiamat sudah terjadi di alam dunia ini sudah hancur semua. Lalu Allah bangkitkan kita semua. Setelah kematian itu ada namanya hari kebangkitan. Lalu Allah bangkitkan, yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk membangkitkan manusia yang paling Allah cintai. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Yang pertama kali manusia yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk diangkat dari alam kuburnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat. Ya Muhammad,
Hari ini engkau adalah yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari oleh baginda Rasul. Nabi Muhammad celingak-celinguk, Pak. Kalau bahasa orang Betawinya mah, ngadep ke kanan, ngadep ke kiri, nyari-nyari. Mana? Kata malaikat, apa yang kau cari? Istrimu, keluargamu? Apa kata baginda Rasul? Tidak, aku tidak mencari keluargaku. Aku tidak mencari siapapun. Yang aku cari adalah umatku. Umatku. Dan umatku. Para bapak, para guru, para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta baginda Rasul bukan main. Bahkan di akhir hayat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya kepada kita bukan main. Karena sakaratul maut itu kata Imam Ibnu Abbas, kasajarati syauqi. Ketika orang mengalami najah, proses kematian, itu ditariknya ruh dari jasad seseorang, itu bagaikan pohon duri yang dimasukkan ke dalam mulut, kemudian didorong duri itu sampai menembus ke dalam perut dan menempel ke dalam usus dan isi perut kita. Setelah semuanya menempel, ditarik. Bayangkan sakitnya kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah saat ini sudah waktunya aku meninggal? Ya. Tapi Allah berpesan kepadamu, wahai Muhammad, berpesan kepadaku, andaikan kekasihku mau untuk meninggal pada saat ini, maka cabut tubuhnya. Tapi kalau baginda Rasul tidak mau, kembalilah engkau ke langit. Saking sayangnya Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ingin aku tanyakan, wahai Israel, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Kata malaikat Israel, sakitnya kematian ketika sakaratul maut, ruh dicabut, adalah bagaikan orang yang merasakan sakit di alam dunia ini, dia merasakan dalam keadaan sendiri. Baginda Rasul menangis. Mana Jibril? Akhirnya Jibril, sahabat baginda Rasul, datang menemani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Israel, ya Muhammad, kamu nggak perlu nangis. Ruhmu akan aku cabut bagaikan aku membawa kapas. Akan aku letakkan di bejana dari emas, lalu aku bawa di sana mengucapkan salam seluruh nabi dan para malaikat, dan ruhmu diletakkan di sisi Allah, Zat yang Maha Segala-galanya. Subhanallah. Baginda Rasul makin nangis, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, betapa sakitnya ketika ruh dicabut. Ya Muhammad, bagaimana dengan umatku nanti? Yang ditanya bagaimana umatnya? Kata malaikat Jibril, ya seperti itulah ya Muhammad. Sakitnya bukan main ketika sakaratul maut. Apa kata baginda Rasul? Sampaikan kepada Allah, andaikan diizinkan, aku mohon kepada Allah agar sakitnya kematian aku yang merasakan saat ini, agar nanti umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu ditarik proses kematian baginda Rasul, ruhnya dicabut oleh malaikat Israel. Apa yang terjadi? Baginda Rasul mengeluarkan keringat dingin. Sampai-sampai malaikat Jibril berpaling dari kekasihnya, dari sahabatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril sahabat, kenapa kau berpaling dariku? Apakah kau benci? Apa kata malaikat Jibril? Aku tidak tega ya Muhammad melihat engkau pucat, mengeluarkan keringat dingin, engkau merasakan kesakitan. Ya Jibril, ternyata sakaratul maut itu sakit. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang kekasih Allah yang sudah tidak punya dosa, calon penghuni surga yang paling pertama, merasakan sakaratul maut. Bagaimana dengan kita? Sampai-sampai baginda Rasul ingin agar sakitnya sakaratul maut dirasakan oleh baginda Rasul, agar kita semua tidak merasakan sakitnya kematian. Kenapa? Karena saking sayangnya, saking cintanya baginda Rasul kepada kita umatnya. Maka wajar kalau pada saat ini kita memperingati kelahiran baginda Rasul, kita banyak bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan rasa cinta kita semakin bertambah kepada baginda Rasul, dan
baginda Rasul pun akan membalas cintanya kepada kita. Kita diakui umatnya nanti di yaumil mahsyar dan akan diberikan syafaat terbesar, yaitu syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasul ini adalah islahul ibadah, luruskan ibadah kita. Baginda Rasul sangat cinta kepada orang-orang yang cinta ibadah. Baginda Rasul berharap kepada umatnya akan selalu menjalankan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan ibadah kita. Ibadah kita adalah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ibadah tidak perlu 4 mazhab, itu adalah hal yang keliru. Kenapa? Karena 4 mazhab ini, dimulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, dilanjutkan dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah orang-orang pilihan Allah yang mampu mengkiaskan bahasa Al-Quran dan hadis, yang sehingga apa yang mereka fatwakan, apa yang menjadi ijtihad 4 mazhab ini menjadi pedoman buat kita dalam ibadah kita sehari-hari. Maka alhamdulillah Yayasan Al-Maka mempunyai pendidikan yang sempurna, mempunyai pendidikan yang konsisten Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan kepada anak-anak didiknya mazhab Imam Syafi'i, termasuk guru-gurunya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita jalani di Yayasan Al-Maka ini, insya Allah ini sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu saya sampaikan wabil khusus kepada anak-anakku, tingkatkan ibadah. Ketika kita memperingati seremonial acara-acara seperti ini, jangan sampai kita tidak mengambil hikmah, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul adalah satu sosok yang sangat tidak bisa meninggalkan ibadah sholat berjamaah. Setiap hari sampai akhir hayatnya, baginda Rasul berjamaah dengan para sahabat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena baginda Rasul mewajibkan dirinya untuk melakukan sholat malam, tahajud. Jadi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk dirinya melakukan sholat tahajud, tapi tidak untuk umatnya. Kita cukup menjalankan tahajud sebagai ibadah sunnah, tapi baginda Rasul mewajibkan untuk melakukan sholat tahajud. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Bukankah semua dosamu sudah diampuni oleh Allah, yang lalu maupun yang akan datang? Hatimu sudah dibersihkan, bahkan jaminanmu masuk ke dalam surga sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Rasul? Aku ingin bersyukur kepada Allah dengan jalan mewajibkan diriku bertahajud. Para guru, para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil hikmah dari peringatan Maulid ini. Contoh suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu keterangan, orang yang rajin ibadah, maka dia akan rajin untuk melakukan bakti sosial. Artinya, sifat Rahman dan Rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nempel kepada diri. Seperti sifat sayang dan kasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul itu adalah orang yang miskin. Baginda Rasul sering sekali tidak makan dalam sehari. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari itu tidak makan, tiba-tiba rumahnya diketuk. Ada seorang tamu yang masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baginda Rasul sedang bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu baginda Rasul bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, siapakah itu?
Silakan kau buka pintu. Dibuka oleh Siti Aisyah. Dan kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ada seorang tamu yang mengaku sebagai orang yang miskin, yang belum makan satu hari ini. Rasulullah tersenyum. Lalu baginda Rasul menghampiri tamunya yang ada di depan pintu. Lalu disuruh masuk ke dalam. Silakan kau masuk. Itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau inginkan wahai Kisanak, kalau bahasa kita mah, ya, wahai Fulan, apa yang kau inginkan? Ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang miskin. Aku yang orang yang tidak punya apa-apa. Satu hari ini aku tidak makan. Rasul tersenyum kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, kau dengar? Padahal hari ini kita juga tidak makan. Bahkan di pinggangku sudah banyak batu-batu yang aku pasang untuk menahan rasa laparku. Karena aku tidak punya apa-apa dengan engkau. Lihat, masih ada tamu yang meminta kepada kita. Lalu Rasulullah menjawab, apa yang kau butuhkan? Ya Rasul, aku butuh uang. Aku tidak punya uang, kata Rasul. Aku butuh makanan. Aku tidak punya makanan. Sama dengan engkau. Aku pun tidak makan pada hari ini. Lalu apa yang bisa kau berikan kepadaku ya Rasulullah? Engkau adalah orang yang paling mulia. Engkau adalah kekasih Allah. Apa kata baginda Rasul? Yang aku punya hanyalah bajuku yang aku pakai pada saat ini. Kalau kau mau, aku berikan kepada. Lalu baju itu diberikan kepada fakir miskin tadi. Dengan senangnya fakir miskin itu menerima baju dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baju itu dilelang Pak di pasar. Dibawa ke pasar, dilelang. Wahai penghuni pasar, aku ingin menjual baju orang besar, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, orang yang mulia. Silakan, siapa yang mau beli dengan harga sekian-sekian. Akhirnya di pasar itu ada seorang saudagar yang matanya buta, yang sedang dituntun oleh budaknya. Dia mendengar, wahai budakku, kau dengar? Ada orang yang ingin menjual bajunya Nabi Muhammad SAW. Bajunya Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Coba kau hampiri dia. Kau tawar harganya, berapapun aku beli. Akhirnya dihampiri oleh budak itu. Kata si saudagar, kalau engkau mampu membeli baju Muhammad Rasulullah SAW, maka engkau sebagai budak, aku bebaskan. Baik saudagar, baik tuanku. Langsung lari budak itu. Langsung dia tawar dengan harga yang mahal sesuai dengan keinginan bosnya. Lalu dia mendapatkan baju Rasulullah SAW dengan harga yang begitu tinggi. Diberikan duitnya kepada si fakir miskin. Lalu bajunya dibawa kepada tuannya. Wahai tuan, ini baju Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Ya, terima kasih. Sudah, kamu kubebaskan sebagai budak. Lalu si buta tadi, si tuan tadi yang matanya tidak melihat, munajat kepada Allah. Ya Allah, ini baju kekasihmu, ini baju adalah merupakan orang yang paling mulia. Izinkan ya Allah, agar menjadi obat bagiku, agar menjadi penyembuh bagi penyakitku. Kau sembuhkanlah mataku. Akhirnya baju Rasulullah diusapkan ke mata si tuan tadi. Dengan sekali usapan, si tuan tadi bisa melihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung dia bergembira Pak, si tuan tadi. Lari dia ke rumah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baginda Rasul buka pintu. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, aku baru saja membeli baju dari seorang yang menjual bajumu yang katanya dari engkau. Lalu aku yakin kepada Allah bahwa engkau adalah kekasih Allah. Lalu ku usapkan ke mataku yang tadinya buta sekarang bisa melihat. Terima kasih ya Rasulullah, ini bajumu aku kembalikan. Rasulullah tersenyum kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, coba kau lihat. Bajuku bisa mengkayakan orang yang miskin, bisa membebaskan budak, dan bisa menyembuhkan orang yang buta. Itulah karamah Rasulullah SAW dengan hati yang penuh kasih sayang. Keikhlasan di dalam memberi kepada orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah ibadahnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadilah kita orang yang berbaik hati kepada orang lain. Termasuk baginda Rasul bukan hanya melihat kepada fakir miskin dan sesama umat Islam. Ada orang Yahudi yang selama ini menghina, pada saat itu selalu menghina Rasulullah. Orang Yahudi yang matanya buta, sudah tua, tidak bisa kemana-mana, lumpuh dan sebagainya. Itu setiap pagi diberikan makan oleh Rasulullah SAW. Padahal dia selalu menghina Rasulullah. Setiap hari dia menghina Rasulullah. Wahai penghuni pasar, jangan kau ikutin Muhammad. Muhammad sesat, tukang sihir. Habis-habisan Pak dihina Rasulullah. Tapi setiap pagi Rasulullah memberikan suapan yang penuh dengan kelembutan kepada si Yahudi tadi. Akhirnya di akhir hayatnya, baginda Rasul wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, wahai anakku, apalagi yang belum aku lakukan, peninggalan dan perbuatan yang baik dilakukan Rasul? Apa kata Siti Aisyah? Suamiku selalu memberikan makan kepada seorang buta Yahudi yang sudah tidak punya saudara dan tidak ada daya dan upaya. Setiap pagi diberikan makan. Baik kalau begitu, Sayyidina Abu Bakar langsung berangkat ke pasar. Ditemukanlah orang Yahudi yang sudah tua renta, yang matanya sudah tidak bisa melihat. Lalu Sayyidina Abu Bakar meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasul. Disuapi setiap makan juga. Tapi itu si buta paham. Kata si Yahudi tadi, ini lain ini. Ini cara nyuapinnya kasar ini, seperti tidak yang kemarin ini. Ya, karena Sayyidina Abu Bakar nggak tahu bagaimana cara nyuapinnya Rasulullah SAW. Enggak ini, makanannya gue nggak enak ini. Siapa kamu? Sayyidina Abu Bakar hanya bisa menangis. Lalu Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata, dia bercerita. Aku adalah Abu Bakar, sahabat orang yang sudah memberikan suapan makan kepada. Kemana dia? Kata si buta Yahudi tadi. Dia sudah meninggal dunia. Oh, sudah meninggal dunia. Selama ini dia memberikan makan lembut kepadaku. Bahkan makanan yang kasar, yang keras dipapak di dalam mulutnya, lalu baru dimasukkan ke dalam mulutku. Karena aku sudah tidak punya gigi, aku makan yang lembut-lembut. Siapa dia sebenarnya? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kepada sesama umat Islam, bahkan orang Yahudi pun yang menghina Rasulullah diberikan makan dengan penuh kelembutan. Akhirnya orang Yahudi itu menghampiri Sayyidina Abu Bakar. Saksikan olehmu. Aku ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuklah ia ke dalam agama Islam. Begitulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah dalam ibadah penuh dengan keikhlasan dan kesempurnaan kepada Allah. Akhirnya turun menjadi akhlakul karimah. Islam ini maju bukan dengan kekuatan. Islam tidak mengajarkan kita bikin bom. Tidak. Islam tidak mengajarkan kita memaksa orang lain untuk masuk dalam agama kita. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan akhlakul karimah. Sehingga Islam sekarang ada di mana-mana. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang bisa menandingi agama Islam. Dengan sebab apa? Dengan kelembutan dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang perlu kita tanamkan hikmah dari peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keistiqomahan. Istiqomah kita harus penting. Bapak Ibu sekalian dan para siswa yang hadir dalam peringatan Maulid ini, jadikan diri kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Cintai Rasulullah dengan istiqomah. Jangan hanya peringatan Maulid pada saat ini, kemudian kita mau mencintai Nabi, setelahnya kita lupa. Tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah harus istiqomah. Tanamkan keistimewaan kita kepada Allah. Jangan sampai ada keraguan. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah ibadah kepada Allah, menjalankan sunnah Rasul, istiqomah menjalankan perintah Allah, dan istiqomah menjauhi larangannya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan Allah turunkan nanti malaikat Israel untuk mencabut truknya. Apa kata Allah? Alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut dan jangan resah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena ada kabar gembira, orang yang istiqomah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 kesimpulan ini bisa kita jadikan satu pelajaran. Bisa kita jadikan hikmah bahwa hidup di alam dunia ini, yang pertama, kuatkan akidah. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Dan yang terakhir adalah istiqomah di dalam memegang ketauhidan dan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu adalah dibarengi dengan kesabaran, ya, karena orang berbuat baik aja harus sabar. Ya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sabar itu ada 3. Ya. Yang pertama, as-sabru ala ibadah fi ibadatillah. As-sabru fi ibadatillah. Sabar dalam ibadah kepada Allah. Kita mau ibadah kepada Allah harus sabar. Pengen istiqomah ibadah kepada Allah harus sabar. Bapak Ibu mau sholat berjamaah, ada aja godaannya. Ya, Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, ada aja halangan. Ibu-ibu guru mau berbakti kepada suami, ada aja halangan. Ada tantangannya. Suami mau menyayangi istrinya, ada tantangannya. Ada godaannya. Ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, ada juga cobaannya. Semua kebaikan, semua ketaatan yang kita lakukan dalam dunia ini, pasti ada ujiannya. Maka modal kita adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Sabar dalam kemaksiatan. Bagaimana cara kita meninggalkan kemaksiatan? Sabar. Masya Allah. Menahan hawa nafsu dalam hidup ini perlu kesabaran. Ya, terutama ibu-ibu guru harus sabar dalam mendidik anak-anak. Ya, bapak-bapak juga harus sabar dalam mendidik anak-anak kita. Hawa nafsu kita akan naik. Emosi kita akan naik. Ya, segala macam kehidupan di alam dunia ini, terutama dalam rumah tangga kita, akan selalu ada emosi yang kita harus tahan. Ya. Kemaksiatan terutama nih bapak-bapak guru, maksiatnya dijaga. Ya, sabar. Ya. Yang pengen maksiat, yang pengen kawin lagi, sabar. Ya, jangan sampai ini terjadi. Memang kawin lagi sunnah Nabi, tapi masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang belum kita lakukan. Itu nomor sekian aja lah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam menerima musibah. Cobaan kita sekarang bertubi-tubi. Ya, cobaan COVID-19 nggak selesai-selesai ya. Sampai saat ini sekolah kita masih ditutup, kadang buka, kadang tutup. Prosesnya bukan main, prosedurnya. Ini adalah ujian buat kita. Maka kita harus sabar. Ikuti prosedur yang sudah dilakukan oleh Yayasan Al-Makkah, kita taati, kita jalani agar yayasan kita masih tetap bisa berjalan dan bisa berkembang serta bisa melahirkan kader-kader agama yang potensial, kader-kader agama yang beriman, dan kader-kader agama yang tumbuh nilai perjuangannya untuk agama Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin apa yang saya sampaikan dalam tausiah maulid pada kali ini. Sebetulnya saya lebih enak bertatap muka, cuman tadi Pak Ibnu bilang saya minta mau hadir ke Al-Makkah, tapi guru-guru di rumah masing-masing. Kemudian saya di rumah, enak aja saya datang jauh soalnya ibu di rumah ya. Jadi kita bareng-bareng aja di rumah udah. Cuma interaksinya agak serius kalau kita lewat seperti ini. Kalau lewat panggung mungkin saya bisa interaksinya lebih enak, lebih nyaman, lebih akrab dan sebagainya. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya adalah manusia yang penuh dengan kebaikan, kekurangan. Itu adalah kebodohan saya.
Tapi kalau ada kalimat yang bisa menjadi hikmah dalam peringatan Maulid kali ini dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, semoga itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita jadikan pelajaran yang berharga. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai yang telah menjelaskan panjang lebar tentang kisah baginda Rasul. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tibalah kita di penghujung acara Maulid Nabi kali ini. Sebelum acara ditutup, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khairuddin MPD. Kepada Bapak Khairuddin MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, marilah sebelum kita tutup acara Maulid pada pagi hari ini, kita angkat kedua tangan kita rendahkan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita dan juga kegiatan ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afidu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وضلة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في ثورة الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Rahman dan Rahim. Kami panjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada orang-orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada siswa-siswi kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, meningkatkan amalia kami, dan juga meningkatkan kecintaan kami kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh dengan akhlak yang terpuji, yang amanah, yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dengan perbuatan. Tidak pernah Rasulmu berjanji kecuali berusaha menepatinya.
yang rendah hati, yang cinta kepada kami semua, terutama pada kaum duafa dan masakin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami semua keluarga besar Al-Maka, keluarga yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah kami pemimpin yang amanah ya Allah. Jika kami guru-guru, jadikanlah kami guru yang amanah. Jika kami siswa-siswi, jadikanlah siswa-siswi kami yang amanah ya Allah. Kami yakin dengan amanah akan mendatangkan rezeki dan kemakmuran. Sebaliknya sifat hianat akan mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami mau kembali ke jalan-Mu, agar kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk selalu melaksanakan aturan dan norma-norma-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, orang-orang yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan anak-anak didik kami. Ya Allah, janganlah dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kezaliman kami, Engkau menimpakan ajab yang sangat dahsyat. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah ya Allah semua doa dan pengharapan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Khairuddin MPD. Semoga apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sebelum acara saya tutup, saya Augustri Prasetya Tias mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Terima kasih juga untuk para petugas yang sudah berpartisipasi meriahkan acara ini. Apabila saya selama membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama menutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.